pengabdian kita sebagai tukang ukir dan betul-betul memang bekerja tulus ikhlas, apalagi hasilnya ukir kita baik, pasti akan dikenal oleh masyarakat umum. Jadi otomatis timbal balik. Pengabdian ketika kita perlu materi, ada yang mencari. Paice namanya. Paice itu hadiah dari Tuhan. Masalah yadnya atau masalah dengan hubungan dengan Tuhan itu tidak ada istilah untung dan rugi. Nama saya Ketut Wirtawan. Saya di sini di Pura Desa Lan Puseh, Desa Adat Batuan, selaku pengayah atau petugas, istilahnya perjuru, itu petugas di bidang kesenian untuk mengatur seni kesenian yang ada di Desa Batuan. Nah, secara umum, ya, ukiran-ukiran yang ada di pura atau dalam kerajaan juga awalnya memang dari raja-raja zaman dulu. Memang dari zaman kerajaan Bali kuno itu sudah ada masuk ukiran-ukiran di pura-pura, termasuk di Pura Desa Adat Batuan. Dari zaman dulu itu memang raja-raja yang memulai untuk hiasan-hiasan di pura seperti ukiran, seperti lukisan dan sebagainya. Dalam literatur di sana sudah disebutkan keindahan kerajaan, keindahan pura disebutkan karena berisi ukir-ukiran. Nah, di sana disebutkan sudah. Makanya di pura itu dibuat banyak ornamen-ornamen seperti ukiran, seperti patung, lukisan, atau orang bermain gamelan, bermain kesenian. Ya, ini untuk membuat suatu keindahan. Tujuannya adalah untuk menarik minat kepada orang yang ingin beribadat, untuk yang ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Seorang raja itu sudah punya ahli-ahli seni dia. Yang ngukir di pura itu adalah perintah dari raja. Di samping masyarakat yang memang tujuannya memang untuk memperlihatkan keahliannya dalam ukiran. Pada umumnya orang-orang di sini, orang yang berdekatan, orang yang berhubungan dengan pura. Karena ada istilahnya, ada unsur ayah-ayahan. Di samping itu juga ada dasar pengabdian. Karena seniman, khususnya seniman Bali, masalah materi itu masalah kedua. Yang pertama adalah pengabdian dan kerja. Dengan pengabdian kita sebagai tukang ukir dan betul-betul memang bekerja tulus ikhlas, apalagi hasilnya ukir kita baik, pasti akan dikenal oleh masyarakat umum. Timbal balik. Pengabdian ketika kita perlu materi, ada yang mencari untuk kita mendapatkan materi. Di sini kita kembali dengan hukum timbal balik. Kalau kita menolong seseorang, kapan-kapan kita menemui kesulitan, pasti akan ada yang menolong. Itu adalah hukum timbal balik. Sama juga seperti kita berkontribusi dalam pura sebagai pengayah, sebagai tukang ukir, sebagai pemangku. Di Bali kita percaya dengan berkah dari Tuhan, berkah dari Ida Sang Hyang Widi, berkah dari para dewa-dewa, karena kita memang diajarkan yang disebut dengan yadnya. Yadnya itu adalah korban suci. Sebagai tukang ukir, berkontribusi mengukir di pura itu sudah termasuk yadnya. Intinya, kalau kita sudah berkorban, apa yang kita korbankan? Kita korbankan misalnya satu buah kelapa, nanti kembalinya pasti satu buah kelapa. Kita percaya dalam Bali itu, percaya dengan hukum timbal balik. Paice namanya. Paice itu hadiah dari Tuhan.
Kalau menurut saya sendiri, saya sudah sering pengalaman seperti itu. Jarang dapat bekerja untuk mencari materi yang lain. Tapi tiba-tiba ketika kita memerlukan, pasti ada. Tiba-tiba pasti ada. Masalah yadnya atau masalah dengan hubungan dengan Tuhan itu tidak ada istilah untung dan rugi. Seorang pekerja seni, bukan pekerja ukirja seperti seni taris, lukis. Kalau memang dia bekerja dengan rasa yang penuh ikhlas, itu otomatis karya beliau itu bisa disebutkan motaksu dia. Bertaksu, punya kekuatan sendiri. Seolah kita memandang itu tidak jemu-jemu kita memandang ukiran. Kalau memang betul-betul yang mengerjakan itu memang tulus ikhlas. Kalau unsur niat digabungkan dengan keikhlasan, itu akan menjadi sesuatu yang akan berkualitas. Pasti itu. Karena pasti akan muncul namanya nilai-nilai yang kalau istilah Balinya motaksu ya seperti katakan saya tadi. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda apa tuh? Beda tuh di mana? Kalau zaman dulu patung tuh pasti dia nyerong dia. Pasti kalau patung kanan pasti nyerong kiri dia, pandangannya ke kiri. Kalau patung di kiri pasti pandangannya ke kanan. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk patung itu supaya hidup dia. Contoh Anda, kalau Anda berfoto, kalau berfoto di alam bukan pas foto. Kalau Anda berfoto di alam, tidak pernah Anda berfoto menoleh kamera, pasti hadap ke samping atau mata melirik kamera, pasti begitu. Karena supaya kelihatannya indah. Kalau burung gagak, kalau aslinya kan matanya memang bulat tapi kecil. Kalau diukiran dibesar buat. Tujuannya itu udah untuk menghidupkan yang mati. Didasari dengan niat dan rasa yang tulus ikhlas. Dan selanjutnya setelah patung itu selesai, diberilah upacara lagi yang disebut melaspas. Melaspas itu dia itu sudah tidak menjadi batu lagi, dia itu sudah menjadi patung. Membuat barang mati. Nah, bagaimana caranya untuk membuat patung itu supaya seolah-olah berkomunikasi dengan yang melihat? Itu keahlian seorang pematung. Itu dia punya keahlian masing-masing. Kalau di Bali, seolah-olah agama itu menyatu dengan budaya. Itu menyebabkan Bali itu sampai sekarang unsur seni, baik itu seni tari, seni ukir, seni lukis, dan seni-seni yang lain itu masih sangat aktif, masih sangat berkembang zaman sekarang. Ya, kalau ukiran di Bali, khususnya di Puro, itu bukan hanya sebagai suatu keindahan. Nah, di sana juga sebagai suatu persembahan atau sebagai kontribusi seorang seniman yang ditujukan kepada Tuhan yang berstana di pura itu, yang tempat dia mengukir. Profesi itu kita harus tunjukkan, satu kepada masyarakat, kedua kepada Tuhan yang berstana di pura itu. Karena dalam kontribusi itu tidak hanya materi, tidak hanya pekerjaan, dan profesi itu juga bisa sebagai alat kontribusi kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berstana di pura itu masing-masing.